Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 1 kelas N2A akan mendemonstrasikan alur penanganan surat penagihan pembayaran dari PT Citra Gemilang Karya kepada PT Adi Makmur Jaya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Najla Nida Zahidah. Nama saya Amira Faustina Furqan. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur penanganan surat penagihan pembayaran. Yang pertama yaitu surat keluar dari PT Citra Gemilang Karya kepada PT Adi Makmur Jaya. Bagian keuangan PT Citra Gemilang Karya terlebih dahulu melakukan pengecekan internal terhadap seluruh transaksi yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh PT Adi Makmur Jaya. Setelah data validasi selesai, petugas keuangan menyusun surat tagihan pembayaran yang memuat informasi lengkap seperti nomor invoice, jumlah tagihan, rincian transaksi, tanggal jatuh tempo, serta nomor rekening untuk pembayaran. Surat tagihan tersebut dilengkapi dengan lampiran berupa salinan invoice, surat jalan jika ada, dan bukti penerimaan barang atau jasa. Selanjutnya, surat tagihan diperiksa kembali oleh atasan langsung di bagian keuangan untuk memastikan tidak ada kesalahan. Setelah disetujui, surat ditandatangani oleh pejabat berwenang, misalnya manajer keuangan atau direktur administrasi dan keuangan. Surat tagihan kemudian dikirimkan kepada PT Adi Makmur Jaya melalui email resmi perusahaan dengan subjek yang jelas dan juga dikirimkan secara fisik menggunakan jasa kurir tercatat sebagai bukti pengiriman dokumen. Sebagai bagian dari administrasi internal, surat yang keluar ini dicatat di dalam buku agenda surat keluar dan diarsipkan salinan digitalnya di sistem manajemen dokumen perusahaan. Baik, berikut adalah surat penagihan pembayaran dari PT Citra Gemilang kepada PT Adi Makmur Jaya. Jadi, inilah proses keluar surat penagihan dari PT Citra Gemilang kepada PT Adi Makmur Jaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana surat yang tadi sudah dikeluarkan oleh PT Citra Gemilang Karya yang akan masuk ke PT Adi Makmur Jaya. Surat tagihan yang dikirimkan oleh PT Citra Gemilang Karya pertama kali diterima oleh resepsionis atau petugas administrasi umum di PT Adi Makmur Jaya. Surat fisik yang diterima kemudian dicatat dalam buku agenda surat masuk, termasuk mencatat tanggal penerimaan, nama pengirim, serta nomor surat. Untuk surat tagihan yang dikirim via email, bagian administrasi akan mengunduh dan mencetak dokumen tersebut untuk diteruskan kepada bagian keuangan. Setelah surat diterima oleh bagian keuangan, staf keuangan melakukan pengecekan awal, yaitu memverifikasi kelengkapan dokumen, mencocokkan nomor invoice dengan catatan pembelian, memastikan kesesuaian jumlah yang ditagihkan dengan data penerimaan barang atau jasa yang terdokumentasi di sistem internal. Bila seluruh informasi telah dinyatakan sesuai, bagian keuangan menyusun dokumen pendukung untuk proses pembayaran, termasuk membuat voucher pembayaran, mengisi form persetujuan pembayaran, dan meminta persetujuan dari pihak berwenang seperti kepala keuangan atau direktur keuangan. Jika dalam proses verifikasi ditemukan adanya tidak kesesuaian, misalnya perbedaan jumlah, duplikasi tagihan, atau kekurangan dokumen, maka bagian keuangan akan mengkoordinasikan klarifikasi lebih lanjut dengan bagian terkait seperti kepada bagian pembelian, gudang, atau legal sebelum menghubungi pihak PT Citra Gemilang Karya untuk meminta penjelasan resmi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana prosedur surat balasan PT Adi Makmur Jaya kepada PT Citra Gemilang Karya. Jadi selanjutnya, apabila pembayaran telah diproses, bagian keuangan PT Adi Makmur Jaya membuat surat konfirmasi pembayaran. Surat ini memuat informasi seperti nomor invoice yang dibayarkan, jumlah yang ditransfer, tanggal pembayaran, serta mencantumkan bukti transfer sebagai lampiran. Surat konfirmasi ini diperiksa dan disetujui oleh pejabat keuangan yang berwenang sebelum dikirimkan. Dalam kasus
Apabila dalam kasus terdapat tidak kesesuaian atau dispute, bagian keuangan PT Adi Makmur Jaya menyusun surat klarifikasi kepada PT Citra Gemilang Karya yang memuat penjelasan rinci terkait temuan yang ada, misalnya ketidaksesuaian nilai tagihan atau dokumen pendukung yang kurang. Surat klarifikasi mencantumkan permintaan untuk koreksi atau pengiriman dokumen tambahan. Setelah disusun, surat balasan baik berupa konfirmasi pembayaran maupun klarifikasi akan ditandatangani oleh Kepala Keuangan, diberi nomor surat keluar dan dikirimkan melalui email resmi perusahaan. Serta jika perlu dikirimkan juga salinan fisiknya melalui kurir. Semua surat balasan yang dikirim wajib dicatat dalam buku agenda surat keluar dan disimpan salinannya dalam sistem administrasi internal perusahaan untuk keperluan audit dan dokumentasi. Jadi ini adalah contoh surat balasan penagihan pembayaran oleh PT Adi Makmur Jaya yang akan dikirimkan kepada PT Citra Gemilang Karya. Dan juga ini adalah alur pengiriman secara email kepada PT Citra Gemilang Karya melalui email perusahaan PT Adi Makmur Jaya. Sekian demonstrasi bagaimana alur penanganan surat penagihan pembayaran dari PT Citra Gemilang Karya kepada PT Adi Makmur Jaya. Apabila ada kesalahan yang kami lakukan selama proses demonstrasi ini, kami meminta maaf dan terima kasih.